Jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari. Tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
malam Bapak Ibu Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah kategorikal ministry untuk ibadah PA. Puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama bersehati dan bersepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, oleh karena anugerah Tuhan yang menaungi setiap kami, kebesaran Tuhan yang menaungi setiap kami boleh mengecap dan menikmati kemurahan-Mu setiap hari. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dinyatakan bagi kami semua, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam naungan Tuhan, dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu kebenaran firman Tuhan, di mana saat ini kita bersama-sama masuk di dalam momen-momen memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal, di mana hari Natal ini menjadi satu momen puncak kebahagiaan, di mana setiap umat Kristiani, umat percaya sama-sama menikmati dan merayakan kehadiran Tuhan. Hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu kasih karunia di hari Natal. Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam bulan-bulan Desember atau bulan-bulan memperingati hari Natal, harapan kita sebagai orang percaya adalah menikmati kebahagiaan atau bahkan mendapat kebahagiaan, berkat Tuhan di dalam hari Natal, di dalam ibadah Natal, di setiap gereja-gereja yang merayakannya. Harapan kita bisa merayakan bersama keluarga yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Itu sebuah adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Ketika kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, baik kehadiran keluarga, baik berkat jasmani, berkat rohani, masih bisa memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan di hari Natal, itu semua adalah kasih karunia. Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus oleh Maria, di mana saat itu Maria sangat terkejut dan terheran ketika mendapat kabar bahwa akan mengandung seorang anak bernama Yesus. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai ke-38. Lukas pasal pertama ayat yang ke-26 sampai ke-38, di sana diberikan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan malaikat kepada Maria, Maria merespon dengan kaget, terkejut, dan kemudian mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Bapak Ibu, jika kita masuk di dalam kehidupan kita,
Seperti halnya yang dihadapi oleh Maria. Bagaimana kita seringkali dikejutkan dengan hal-hal yang datang dalam hidup kita. Khususnya di dalam momen Natal ini. Kita berharap bahwa satu kebahagiaan menikmati acara Natal, ibadah Natal atau momen Natal di bulan Desember ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun kejutan itu datang ketika sesuatu kita datang daripada Tuhan. Misalnya kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi atau diambil oleh Tuhan orang-orang yang berharga atau orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Ini adalah satu kejutan, bukan kejutan yang mengagetkan kita. Atau mungkin hal-hal lain Bapak Ibu yang terjadi, yang menimpa atau yang datang diperhadapkan kita sampai hari ini. Bagaimana kita berharap supaya kita bisa merayakan Natal di rumah dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, namun kita tidak mendapatkan dan menemukan itu di hari Natal ini. Ini adalah satu kejutan. Bahkan beberapa orang sempat mempertanyakan mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi ketika harapan kita ingin menikmati Natal, ingin menikmati kebahagiaan, namun semua itu tidak kita dapatkan. Bapak Ibu seperti halnya Maria. Maria pun masih terkejut dan mempertanyakan. Saat itu dia bertanya, mungkinkah dan apakah ini benar-benar terjadi pada saya? Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan di hadapan Maria. Begitu pula dengan kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya dan sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kasih karunia Tuhan dinyatakan, sekalipun mungkin kita dikejutkan dengan banyak hal yang datang di hari Natal ini. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita pelajari hari ini bersama-sama yang kiranya boleh menguatkan kita di dalam perenungan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kasih karunia itu boleh menguatkan kita di hari-hari Natal ini. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa Tuhan Allah bersama dengan kita atau Allah menyertai kita. Kita akan membaca di ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, di sana Tuhan menyertai engkau berbicara tentang penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan Allah bersama dengan kita. Siapapun Bapak Ibu saat ini kita, apapun saat ini keadaan kita, Tuhan Allah bersama dengan kita. Ini yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini. Musim apapun yang kita hadapi, Tuhan Allah tetap bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu, karena Dia adalah Allah yang setia. Lalu apa makna dari Tuhan bersama kita dalam konteks malaikat menyampaikan kepada Maria saat hari ini? Yang pertama adalah kita diingatkan bahwa Allah yang bersama dengan kita itu adalah Allah yang besar, Allah Raja, Allah yang kuasa, Allah yang melebihi segala hal yang kita khawatirkan, Allah yang melebihi segala hal yang dahsyat di dunia ini. Apa yang kita banggakan Bapak Ibu di dunia ini? Harta, materi, kekuatan fisik, kekuatan jabatan. Bapak Ibu, itu semua di bawah naungan kuasa Tuhan. Mari kita akan melihat di ayat yang ke-32. Di sana ditulis bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, di sana dijelaskan bagaimana Yesus yang nanti kelak menjadi pribadi yang besar secara fisik. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, bahkan Allah yang menjadi raja atas setiap umat manusia. Nah, Allah yang bersama dengan kita pun juga sama dengan yang ditulis atau dinyatakan dalam nats firman Tuhan hari ini. Bahwa Allah yang bersama kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang melebihi setiap kekhawatiran kita, Allah yang melebihi setiap kesedihan kita hari ini, Allah yang melebihi setiap duka kita saat hari ini, Allah yang sanggup atas segala yang mustahil bagi kita. Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang raja. Itu adalah Allah yang bersama kita.
Bukan hanya sekedar manusia yang mengerti perasaan kita. Bukan hanya sekedar seorang manusia yang mengerti apa yang saat ini kita alami. Dia melebihi segala sesuatu yang ada, yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu. Allah yang begitu mengerti, Allah yang begitu peduli adalah Allah yang kuasa, yang memiliki alam semesta. Itu adalah Allah yang bersama dengan kita. Selain itu Bapak Ibu, dalam nats firman ini kita belajar disadarkan bahwa Allah yang bersama kita juga adalah Allah yang sanggup atas segala yang mustahil. Mari kita melihat di ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, apa yang menjadi hal yang kekhawatiran kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan problema kita saat ini? Menjelang hari Natal kita berharap kebahagiaan sukacita. Namun ketika ada kejutan datang, ketika sesuatu mengagetkan kita, dan itu membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi? Mari sadarilah dan tetap sadarilah bahwa Allah bersama dengan kita. Allah yang kuasa itu, Allah yang sanggup atas hal yang mustahil saat ini. Apa yang membuat yang mustahil? Bapak Ibu berdoa, harapan-harapan yang mungkin itu tampak mustahil, namun Bapak Ibu doakan dan bawa kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Allah bersama kita itu Allah yang sanggup, sebab tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita sudah merenungkan bahwa Allah Immanuel, Allah yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya, Allah yang Immanuel itu, yaitu Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama kita, itulah adalah Allah yang kuasa dan Allah yang sanggup atas segala yang mustahil yang kita hadapi hari ini, sampai hari ini. Sudahkah kita merenungkan itu Bapak Ibu? Sehingga momen Natal saat ini bukan menjadi momen yang membuat kita menjadi murung, membuat kita menjadi mengeluh, membuat kita menjadi gundah gulana ataupun tidak bersuka cita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, karena kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kasih karunia Tuhan dinyatakan di hari Natal ini? Yang kedua adalah kita menyadari bahwa semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan membaca di ayat yang ke-38. Di ayat yang terakhir di sana ditulis bahwa kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, ini adalah satu bentuk gambaran kerendahan hati dari seorang Maria. Bagaimana dia harus menghadapi kenyataan ketika dia sebelum bersuami atau memiliki hubungan suami istri yang sah, dia dinyatakan bahwa dia akan mengandung. Bagaimana dia harus memikul tanggungan berat karena dia harus menanggung aib, cemoohan orang atau fitnahan orang-orang bahwa menganggap dia mengandung sebelum waktunya. Bagaimana kata orang? Bapak Ibu, seperti halnya kita. Ketika kita menghadapi omongan orang, fitnahan orang, atau celaan orang lain atas hidup kita saat ini, yakinilah bahwa kita menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita takut dengan apa yang menjadi omongan orang, ketika kita begitu khawatir dengan apa yang menjadi fitnah orang terhadap diri kita, terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan, terhadap apa yang Tuhan sudah kehendaki dalam hidup kita, terhadap apa yang Tuhan sudah tetapkan atas jalan kita, atas jalan hidup kita, mari Bapak Ibu sadarilah bahwa semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah bentuk kerendahan hati Bapak Ibu dari seorang Maria. Maria yang tidak memiliki kuasa apapun, Maria yang tidak sanggup untuk melakukan apapun dengan kenyataan atau kejutan yang dihadapkan olehnya. Dan saat itu dia berkata bahwa jadilah padaku sesuai dengan perkataan atau kehendak Tuhan. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan. Artinya tidak memiliki daya apapun selain menerima, selain pasrah, selain mengatakan bahwa biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kejutan atau sesuatu yang mengagetkan kita akhir-akhir ini yang datang? Berita apapun dari orang sekitar kita, dari rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita, rekan-rekan atau tetangga kita, atau bahkan dari keluarga kita yang begitu mengejutkan kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi.
Mungkin kita kehilangan orang-orang atau kehilangan barang-barang yang begitu berharga. Atau kita kehilangan jabatan posisi kita. Atau kita mendapatkan kabar-kabar yang tidak enak yang begitu mengejutkan kita. Di momen-momen Natal ini Bapak Ibu, sadarilah bahwa Tuhan semuanya telah mengatur untuk kita. Biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kita mau datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Seperti halnya Maria, seorang Maria yang begitu tidak menduga, yang begitu kaget dan terkejut dengan apa yang Tuhan percayakan atau dengan ketetapan Allah. Namun dia mampu berkata bahwa jadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, di dalam memperingati hari Natal ini, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita diingatkan dan dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan yang bukan hanya berbicara ketika Tuhan memberkati kita dalam kondisi kita keberkahan dengan berkat, kita keberkahan dengan limpah. Kita diingatkan kembali bahwa di dalam memperingati hari-hari Natal ini, kasih karunia Tuhan tidak hanya berbicara bagaimana kita mendapatkan keberkahan, bagaimana kita melimpah dengan berkat Tuhan yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita bisa dilimpahi dengan kebahagiaan ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang begitu berharga dalam hidup kita. Bapak Ibu, kasih karunia bicara banyak hal ketika Bapak Ibu pun di dalam memperingati atau merayakan hari kelahiran Tuhan, Bapak Ibu sedang dihadapkan atau dikejutkan dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menguncang iman kita, kesepian, kesendirian karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ataupun karena menghadapi sesuatu yang berat saat ini. Yakinilah bahwa Allah bersama dengan kita. Dan biarlah kita mau rendah hati menyerahkan kepada Tuhan, biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh sama-sama dikuatkan dalam melewati hari-hari demi hari, khususnya menjelang perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya berharap supaya sukacita kita, damai sejahtera kita tidak pernah hilang karena situasi, karena kondisi. Kelelahan, lelah letih, karena kita bersama-sama mempersiapkan acara Natal di gereja sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang harus lelah letih dalam kepanitiaan Natal, harus bekerja keras, dan kita menghadapi konflik dengan sesama hamba Tuhan, sesama panitia, sesama pelayan Tuhan. Kita menghadapi emosi, kita menghadapi amarah, kita saling gesekan dengan sesama pelayan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kasih karunia Allah dinyatakan bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Asalkan kita meyakini bahwa kasih karunia Tuhan itu menghadirkan Immanuel, penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Semoga kita semakin dikuatkan di dalam menikmati peringatan Natal di tahun ini. Semoga damai sejahtera Tuhan tidak berlalu begitu saja dan kita sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang mengingatkan kami semua umat-Mu untuk tetap boleh belajar bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Kami boleh menyadari bahwa Allah Immanuel itu Allah yang tetap setia bersama dengan kami. Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan Allah yang sanggup atas hal yang mustahil dalam hidup kami. Itu yang membuat kami sadar bahwa Engkau tetap setia bersama dengan kami. Dan sadarkan kami dengan rendah hati untuk kami boleh menyerahkan segala sesuatu biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Sehingga kami boleh tetap kuat ya Tuhan dalam menghadapi apapun, khususnya ketika kami mau bersama-sama menikmati dan merayakan hari sukacita di hari Natal ini. Memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun saat ini, dalam pergumulan apapun yang mereka doakan di hadapan Tuhan, Engkau mendengar dan memberikan jalan keluar. Beri kami kekuatan Tuhan dan sejahtera untuk tetap setia kepada Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Allah yang kami percaya, yang kami sebut dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.